Kami bersyukur karena di dalam anugerah-Mu kami punya kesempatan kembali untuk berkumpul bersama-sama di tempat ini, bersama dengan seluruh umat Tuhan, bersama dengan seluruh umat tebusan yang Tuhan kuduskan oleh darah-Mu untuk bisa bersama-sama beribadah. Pimpinlah Tuhan agar Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami, agar firman-Mu kembali menguatkan hati kami. Tolong kami Tuhan agar iman kami hari demi hari terus bertumbuh, melihat betapa banyaknya tantangan di tengah-tengah dunia kami, tetapi kami mau menghadapinya dengan iman yang tertuju pada Engkau. Iman yang bisa terus dipertumbuhkan melalui setiap apa yang kami lalui, dan kiranya Tuhan yang berbelas kasihan pada kami. Pimpinlah perenungan firman Tuhan hari ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Hari ini kita akan merenungkan tema mengenai iman yang mengalahkan dunia. 2 minggu lalu saya sudah membahas mengenai kasih di dalam zaman yang ambisius dari 1 Korintus 13. Lalu sorenya juga saya bahas tentang pengharapan di tengah dunia yang haus kontrol. Dan sekarang kita akan membahas satu dimensi lain untuk melengkapi kasih dengan pengharapan, yaitu kita mau membahas mengenai iman. Dan hari ini saya memberikan tema iman yang mengalahkan dunia, yang diambil dari 1 Yohanes pasal 5. Mari kita sama-sama membuka dari 1 Yohanes pasal 5. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 5. Ya, saya akan bacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap. Kita bergantian, nanti ayat kelima kita membaca bersama-sama. Iman mengalahkan dunia, 1 Yohanes pasal 5. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir darinya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Bersama-sama, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, hari ini kita akan merenungkan mengapa iman yang sejati bisa menang melawan dunia. Hari ini firman Tuhan akan kita bagi menjadi 3 bagian. Ada 3 hal baru yang diberikan Tuhan kepada kita ketika kita punya iman yang sejati. Hari ini kita akan membahas 3 hal baru apa saja itu. Pertama, kita akan melihat bahwa iman yang sejati memberikan kita identitas yang baru, kemudian memberikan cara hidup yang baru, dan ketiga, keberanian yang baru. Mari kita lihat satu persatu. Kita mulai dari ayat yang pertama, identitas yang baru yaitu kita lahir dari Allah. Yohanes mengawali bagian ini dengan penegasan identitas bahwa setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di sini kita melihat bahwa percaya bukan hanya merupakan sebuah momen satu kali seumur hidup yang menjadi titik balik gitu ya. Kita di zaman modern ini cenderung kaitkan untuk mengatakan, oh percaya Tuhan itu apa? Percaya Tuhan itu dikaitkan dengan satu titik balik momen pertobatan pribadi kita. Mungkin misalnya ada orang ditanya, kapan kamu percaya Tuhan? Orang akan jawab, oh ya saya mulai percaya Tuhan waktu dengar KKR Pak Tong tahun 2004 misalnya gitu ya. Ada satu momen yang diingat khususnya. Atau mungkin, oh saya percaya Tuhan waktu saya dibaptis, itu baru saya mulai ada satu perubahan baru. Atau ada juga orang-orang yang berkata, oh saya percaya Tuhan Yesus waktu dulu bisnis saya lagi kolaps, habis semuanya. Waktu itu tiba-tiba ada orang gereja tolong. Dengar-dengar sih gerejanya dari Semeru 40 gitu katanya ya. Dari ya gereja yang saya tidak tahu, tiba-tiba orang gereja tolong. Akhirnya saya tetap bisa makan. Dan itu jadi titik balik kehidupan saya. Momen percaya Tuhan itu dikaitkan dengan momen titik balik di dalam pertobatan pribadi. Atau mungkin kita pernah dengar cerita-cerita kesaksian hidup seseorang yang berubah drastis. Dulu saya seorang penjahat. Tiap hari saya bikin orang terjerat hutang.
Uang sedikit bisa dibuat jadi berlipat-lipat karena rampok harta orang itu sudah jadi bakat. Tapi suatu hari saya ketemu dengan seorang pendeta, dia penuh semangat, tapi dia suruh saya bertobat. Jadi saya suruh dia bergulat. Justru penginjilan dia tapinya tidak cepat menyerah. Dia tidak menyerah dengan cepat, tapi penginjilannya semakin lama semakin kuat. Sampai suatu saat saya sadar dosa saya sudah begitu berat. Dan di situ saya merasa saya butuh juru selamat. Itu ya, sudah cukup pantunnya segitu aja. Sekali lagi poinnya, seringkali kita di zaman modern ini melihat bahwa yang namanya percaya Tuhan itu dikaitkan dengan satu titik balik momen pertobatan pribadi. Tetapi dalam ayat yang kita baca di dalam 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 ini, ayat 1 dikatakan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Di sini percaya bukan sebuah momen sekali seumur hidup saja. Percaya Yesus itu tidak selalu dikaitkan dengan kisah-kisah spektakuler seperti pertobatan di KKR atau dari penjahat yang ateis jadi penjahit Kristen yang reform Injili gitu katakanlah. Tapi di sini kita bukan melihat itu sebagai anti dengan kisah-kisah spektakuler gitu. Cuma 1 Yohanes 5 ayat 1 lagi bicara tentang percaya Yesus itu adalah mengikut Yesus setiap hari. Adalah sebuah cerita bagaimana seorang yang terus-menerus bertumbuh dalam iman. Ini yang namanya percaya Yesus. Dan di sini bagi Yohanes, percaya itu berarti identitas kita terus-menerus dihidupi. Maka hari ini kita mau melihat apa yang bisa kita renungkan. Ketika kita percaya kepada Yesus, percaya bahwa Yesus adalah Kristus, berarti kita adalah orang-orang yang diberikan identitas baru lahir dari Allah. Nah, di sini perlu kita pahami dulu konteksnya. Injil Yohanes waktu itu sudah tersebar di dalam gereja mula-mula. Dan di situ Injil Yohanes mengajarkan banyak hal. Di akhir abad pertama orang-orang sudah membaca bagian itu. Tapi muncullah kelompok aliran tertentu, kelompok tertentu dalam gereja yang mereka mulai mengembangkan ajaran baru. Kenapa? Mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus yang datang dalam daging. Mereka menolak pentingnya kematian Yesus. Ini muncul dari dalam gereja sendiri. Ajaran ini akhirnya menyebabkan adanya perpecahan atau secession atau perpisahan gitu ya. Bahasa Inggrisnya secede itu memang tidak umum dipakai sehari-hari. Tapi kalau Bapak Ibu mau bayangkan, secession itu seperti misalnya Timor Leste waktu memisahkan diri dari Indonesia gitu ya. Nah, mereka merasa tidak puas tahun 99 itu, tidak puas dengan pemerintah, akhirnya mereka ingin menjadi negara yang merdeka sendiri. Nah, konsep yang mirip juga di abad pertama, gereja mula-mula mengalami hal ini. Ada kelompok orang-orang tertentu yang tidak puas dengan gereja sehingga mereka memisahkan diri dari gereja. Setelah memisahkan diri kemudian apa? Kemudian mereka mulai mengirim pengajar-pengajar yang sesat, yang berkeliling dari gereja ke gereja untuk mempengaruhi jemaat lain. Maka dari situ jemaat yang menerima surat 1 Yohanes kemudian sebetulnya sedang diganggu oleh pengajar-pengajar di sekeliling mereka yang telah keluar dari gereja yang disebut secessionist ini dari komunitas asal mereka. Mereka bagaikan hidup maka gereja waktu itu bagaikan hidup di tengah permusuhan dari sekitarnya. Belum oleh pemerintah mereka diserang, mereka ditekan. Sekarang juga mereka melihat komunitas gereja sendiri awalnya stabil, tapi sekarang mulai terguncang oleh pengaruh-pengaruh lain. Pengaruh dari dalam gereja, pengajar-pengajar itu yang mengklaim kami punya kebenaran baru. Nah, seperti apa sih cirinya ajaran baru ini, secessionist ini yang sedang dilawan oleh surat 1 Yohanes? Mereka mengklaim, oh kami mengenal Allah, tapi hidupnya dalam kegelapan. Mereka enggak mengasihi saudara, tidak menuruti perintah Kristus dan lain sebagainya. Mereka mengklaim tidak berdosa. Mereka menolak bahwa Yesus itu adalah Kristus, anak Allah yang datang dalam daging. Mereka menolak apa artinya kematian Kristus. Mereka tidak mengasihi saudara seiman gitu. Ini gambaran dari komunitas yang terpecah dan tidak punya belas kasihan. Mereka terus hidup dalam dosa dan mengklaim kami tidak berdosa. Nah, ini gambaran-gambaran yang kalau mungkin kita baca dalam Injil Yohanes,
tidak langsung merujuk pada komunitas itu. Jadi ini sebutnya sebagai pembacaan reflektif gitu ya. Jadi kita lihat surat 1 Yohanes ini bicara apa aja. Oh, kasihi saudara, kasihi sesama, kasihi Allah. Nah, jadi ketika bahas konteksnya ini jadi pembacaan reflektif. Maksudnya adalah kita lihat Yohanes bahas apa, berarti kita sadar komunitas yang lagi dia lawan itu tidak melakukan apa yang menjadi pembahasan Yohanes. Nah, tapi hari ini kita mau melihat juga kemudian apa yang kemudian Yohanes mau sampaikan kepada jemaatnya. Saat itu keyakinan jemaat sedang digoncang karena adanya propaganda dari lawan mereka yang mengaku kami punya pengajaran yang lebih tinggi, kami lebih rohani daripada kalian yang ada dalam gereja. Nah, maka keseluruhan gambarannya kelompok seksesionis ini punya klaim spiritualitas mereka lebih tinggi. Tapi etikanya dan kristologi mereka menyimpang. Dampaknya jemaat jadi bingung. Jemaat mulai meragukan. Apakah mereka sungguh-sungguh punya yang namanya kebenaran? Apakah mereka sungguh-sungguh punya yang namanya Roh Kudus? Dan disitulah surat 1 Yohanes ini ditulis bukan buat menegur kelompok di luar gereja. 1 Yohanes ini ditulis untuk menghibur jemaat yang sedang terpecah dan ragu akan identitas mereka. Saat itu surat 1 Yohanes ini kemudian memberikan beberapa pengajaran-pengajaran tentang siapa itu Yesus, lalu berikan pengajaran bahwa Roh Kudus juga ada dalam diri kalian. Kalau misalnya kelompok itu mengklaim kami punya Roh Kudus, kami punya kuasa lebih besar. Yohanes bilang dalam suratnya, bedakan setiap roh. Kalian juga punya Roh Kudus. Kalian yang dalam gereja jangan merasa diri orang-orang yang terbuang, orang-orang yang ditinggalkan Tuhan. Jadi surat 1 Yohanes ini sifatnya menghibur dan Yohanes ingin agar orang-orang percaya dalam gereja punya keyakinan yang semakin lama semakin teguh tentang iman mereka. Maka dari itu bagian ini perikop ini memulai dengan sebuah kata yang dimulai dengan setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Setiap orang tidak terkecuali. Kalau kita baca tanpa konteks ya kita cuma melihat setiap orang yang percaya Yesus adalah Kristus lahir dari Allah ya. Kita hanya melihatnya ini sebagai kalimat biasa ya, setiap orang. Tetapi bayangkan di tengah gereja yang sedang terpecah dan ragu akan identitasnya, kata setiap orang ini pun sudah menguatkan mereka. Berarti semua orang yang mendengar membaca surat itu tidak terkecuali adalah orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Maka di sini kata percaya merupakan gambaran yang harus dihidupi terus-menerus. Seperti tadi yang saya bilang, bukan cuma sekali, tetapi terus-menerus mereka setiap orang yang ada dalam gereja adalah orang-orang yang terus-menerus percaya. Berarti mereka mengikuti Yesus setiap hari. Inilah orang-orang yang Yohanes sebut sebagai lahir dari Allah. Inilah identitas yang diberikan bagi gereja mula-mula maupun bagi engkau dan saya. Di zaman ini kita melihat bahwa percaya Yesus bukan hanya titik awal di dalam pertobatan kita. Tetapi bagaimana terus kita bertumbuh hari demi hari, semakin lama kita semakin mengenal Yesus. Ini bukan satu titik saja tetapi perjalanan iman kita. Percaya Yesus adalah momen untuk terus kita lalui, terus menerus percaya pada Yesus. Dan inilah yang Yohanes sebut sebagai lahir dari Allah. Tapi pertanyaannya, Yesus seperti apa yang engkau dan saya percaya sampai hari ini? Kalau surat Yohanes langsung menjabarkan di dalam berbagai hal. 1 Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan Yesus sebagai firman hidup. 1 ayat 2-nya menjelaskan Yesus sebagai hidup yang kekal. Terus menerus pengajaran demi pengajaran Yesus yang seperti apa? 2 ayat 1 Yesus sebagai pengantara atau parakletos. Lalu 2 ayat 2 Yesus sebagai pendamaian. Banyak sekali pengajaran-pengajaran, nanti 2 ayat 20 Yesus sebagai yang kudus, 2 ayat 22 Yesus sebagai Kristus dan sebagainya. Kalau kita baca ini sebagai sebuah cerita saja gitu, sebagai sebuah kayak buku teologi, kita akan kehilangan maknanya, kehilangan keindahannya dan hanya melihat ini sebagai surat yang kering, cuma pengajaran-pengajaran saja. Tetapi bayangkan, di dalam posisi gereja pada waktu itu mereka perlu yang pengajaran seperti ini. Kenapa? Karena mereka perlu dikuatkan lagi. Yesus seperti apa yang mereka miliki?
Dan hari ini juga pertanyaan yang sama kepada kita. Yesus seperti apa yang engkau dan saya miliki? Sudahkah kita mengenal Yesus dengan benar? Atau justru kita mengkonstruksi Yesus di dalam pikiran kita sendiri? Misalnya Yesus sebagai guru moral, kita mungkin gak sadar gitu ya kalau kita coba tanya penginjilan ke orang-orang di luar sana misalnya, Pak, kalau misalnya Bapak dipanggil Tuhan sekarang, apakah Bapak yakin masuk surga gitu? Kita biasa memulai penginjilan dengan cara kayak gitu mungkin ya. Kemudian mungkin orangnya percaya, orangnya bilang, oh ya saya Muslim gitu, jadi saya eh, mudah-mudahan Bismillah gitu bisa masuk surga. Lalu kita mulai langsung dengan mengajarkan tentang Yesus. Kami percaya kepada Tuhan Yesus, Juru Selamat dan segala macam. Lalu kalau orangnya tiba-tiba berkata, oh iya terima kasih, tapi saya agamanya Muslim. Ya nggak apa-apa lah ya, semua agama kan sama aja gitu ya. Lalu kita langsung bingung ya mau jawab apa misalnya. Semua agama sama aja. Terus kalau orangnya tanya, bener kan Pak semua agama sama aja? Bapak Ibu jawab apa? Ya kalau Bapak Ibu langsung jawab, enggak beda gitu. Kayaknya penuh kekhawatiran gitu ya. Lalu apalagi kalau orangnya bilang, ya kan kita semua agama sama-sama mengajarkan kebaikan. Udah kan nggak bisa jawab apa-apa lagi, bingung ya. Mau bahas apa? Memang bener kan ajarkan kebaikan. Ini sebab itulah gambaran kalau kita cuma pegang Yesus sebagai guru moral. Yesus sebagai pengajar dari kebaikan, guru moral atau figur sosok guru yang mengajarkan hal-hal baik. Kita sulit untuk mengatakan, enggak Pak, Yesus yang kami percaya beda. Memang semua agama mengajarkan kebaikan, tapi yang Yesus kami ajarkan lebih daripada kebaikan. Mungkin kita bisa bicara tentang motivasi dari kebaikan itu. Kita bisa bicara hidup bukan cuma sekedar kebaikan, tetapi penebusan gitu ya. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa beranjak ke hal-hal seperti itu. Tetapi ini gambaran di tengah dunia kita, sudahkah kita mengenal Yesus yang benar? Yesus yang bukan sekedar guru moral, tetapi lebih dari itu. Yesus yang kita punya jauh lebih besar daripada cuma sekedar mengajarkan kebaikan. Ini adalah Yesus yang juga memberikan penebusan, Yesus yang menghadirkan kedamaian di tengah dunia, Yesus yang juga terlibat di dalam urusan politik melawan kekaisaran Romawi, yang memberikan klaim-klaim revolusioner pada waktu itu. Apa ini yang namanya kebaikan? Mungkin mereka akan melihat, iya ternyata Yesus tidak sesempit yang mereka bayangkan. Dan inilah yang harusnya juga kita miliki. Yesus tidak sesempit yang mungkin selama ini kita bayangkan. Atau mungkin kita melihat Yesus juga cuma sebatas sebagai seperti sahabat kita gitu ya. Kita punya gambaran, ya Tuhan yang baik, Tuhan yang menerima kita apa adanya. Memang itu hal yang betul. Dan akhirnya kita dari gambaran itu menarik konstruksi Yesus seperti sahabat. Yesus yang ya akan menerima kita, jadi konselor kita. Kalau kita kesulitan, kita datang pada Yesus, dihibur dan dikuatkan. Tapi jangan lupa bahwa ada Yesus yang juga menuntut keadilan, kekudusan, menuntut namanya hidup tidak bercacat celah dan sebagainya. Inilah gambaran-gambaran di tengah dunia, kita seringkali mereduksi Yesus yang kita miliki karena kita cuma membangun sesuai dengan apa yang kita sukai, apa yang kita harapkan. Atau mungkin juga banyak gereja saat ini melihat Yesus sebagai pemberi berkat. Ya memang Yesus juga sumber segala berkat gitu ya, kita gak meragukan hal itu, kita gak menyangkali. Tetapi kalau Yesus jadi cuma dibatasi dari berkat-berkatnya saja, bukankah itu sangat mengurangi apa yang Alkitab kita ajarkan? Di sini kita belajar, dunia kita betapa seringnya, betapa besarnya tendensi untuk mengurangi pemikiran atau cara pandang tentang Yesus. Dan itu juga yang gereja abad pertama hadapi. Mereka menghadapi sebuah komunitas yang menolak Yesus. Mereka percaya memang ada Yesus, tetapi Yesus yang seperti apa? Yesus yang mereka tafsirkan di dalam pikiran mereka sendiri. Maka di sini surat 1 Yohanes ini mau mengajarkan bahwa iman yang sejati, yang menang melawan dunia itu adalah iman yang akan membuat kita semakin lama semakin mengenal siapa Yesus yang kita miliki, yang kita percaya. Karena iman itu memberikan kita sebuah identitas baru, bahwa kita lahir dari Allah. Kita lahir dari Allah, dan di situ iman kita akan dipertumbuhkan.
Maka ini waktu untuk merenungkan kembali. Apakah Bapak Ibu di dalam perjalanan iman Bapak Ibu bertumbuh semakin lama semakin mengenal Yesus? Atau jangan-jangan mungkin kita juga merasa jenuh dan Yesus yang kita miliki yang hanya itu-itu saja ya yang kita percaya. Iman yang sejati akan membawa kita untuk terus bertumbuh lagi dan lagi. Dan di sini dikatakan lahir dari Allah itu apa artinya? Lahir dari Allah ketika kita melihat proses kelahiran gitu ya. Kita bisa melihat analogi suatu kelahiran itu kelahiran seorang bayi, seorang anak bisa dibahas dari berbagai aspek gitu ya. Fisika, biologi, teknologi semua dikembangkan untuk memudahkan seseorang bisa dilahirkan. Tetapi tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana kehidupan seorang anak, seseorang itu bisa terbentuk. Fisika, biologi, teknologi tidak bisa menjelaskan bagaimana kehidupan bisa terbentuk. Di sini kita belajar bahwa kelahiran yang secara alamiah aja ternyata tidak betul-betul alamiah. Karena ada pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di dalamnya. Ini baru ngomongin kelahiran yang sifatnya alamiah gitu ya. Apalagi sekarang kita membahas tentang dilahirkan oleh Allah. Ini adalah sebuah gambaran yang lebih tinggi lagi, yaitu kelahiran baru yang dimulainya oleh Tuhan sendiri. Maka kita melihat iman yang sejati memberikan kita identitas baru. Dilahirkan oleh Allah bukan merupakan pekerjaan kita. Tetapi ini adalah anugerah yang Tuhan mau berikan untuk engkau dan saya. Ketika Tuhan bekerja dalam hidupmu, pasti imanmu akan menjadi iman yang sejati dan iman yang akan terus mempertumbuhkan engkau untuk semakin mengenal siapa Yesus yang kau miliki. Maka ini kesempatan juga untuk kita merenung. Seberapa jauh kita sudah bertumbuh sejak kita pertama kali mengenal Yesus sampai hari ini. Berapa banyak lagi momen-momen di mana kita jatuh bangun dalam segala perjuangan kehidupan kita hari lepas hari. Tetapi dalam setiap hal jatuh bangun itu, setiap pengalaman yang kita lalui, apakah kita sungguh-sungguh semakin mengenal Yesus? Yesus yang menerima engkau apa adanya, Yesus yang memanggil engkau bertobat dan sebagainya. Itu yang pertama yang bisa kita renungkan. Iman yang sejati akan memberikan kita identitas yang baru, yaitu identitas yang lahir dari Allah. Tapi yang kedua, kita masuk ke aspek kedua. Mengapa iman yang sejati bisa menang melawan dunia? Iman yang sejati menang melawan dunia karena yang kedua kita diberikan cara hidup yang baru. Cara hidup yang baru. Cara hidup seperti apa? Ini dibahas dalam ayat 1b sampai ayat yang ketiga. Saya bacakan kembali ayat 1b sampai yang ketiga. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Di sini cara hidup yang baru adalah cara hidup yang Yohanes sebut sebagai kasih dan ketaatan. Kasih dan ketaatan. Kalau dibaca sekilas ya pola yang digunakan Yohanes ini agak tampak berlawanan dengan yang biasa kita dengar gitu ya. Terutama dalam tradisi reform lazimnya gitu kita memahami oh ya kasih kepada Allah itu dibuktikannya lewat kasih kepada sesama. Karena Tuhan mengasihi kita mengasihi Tuhan gitu. Lalu apa buktinya kita mengasihi Tuhan? Kita mengasihi Tuhan dengan cara kita mengasihi sesama orang beriman. Itu kan yang biasa kita pahami di dalam iman kita. Tapi kali ini Yohanes menekankan hal yang berbeda. Dia mengatakan yang sepertinya terbalik. Kasih kepada saudara seiman justru dibuktikan melalui kasih kepada Allah. Agak kebalik gitu ya kalau kita baca di ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah. Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Nah mungkin kita merasa ya agak janggal gitu ya. Tapi masih bisa kita terima sedikit-sedikit karena intinya sama-sama mengasihi juga kan gitu ya. Tapi perbedaan nada ini bukan tanpa alasan Bapak Ibu. Yohanes sedang menghadapi situasi komunitas yang retak. Komunitas yang sedang tidak stabil. Jadi dia bukan tulis ini sebagai doktrin yang harus ada urutan-urutan logis gitu. Dia bukan lagi mau menyerang komunitas di luar gereja. Dia lagi menguatkan komunitas dalam gereja. Di luar sana memang ada pemahaman yang salah tentang siapa Kristus.
Tetapi kita melihat bahwa kesalahan itu datangnya juga bukan dari orang Romawi, tapi dari dalam gereja sendiri. Gereja yang memisahkan diri lalu memberikan ajaran-ajaran yang lain. Nah, karena itu sekarang Yohanes sebagai gembala, dia mau meneguhkan iman mereka, mau meluruskan lagi kepada mereka. Di tengah komunitas yang rapuh ini, dia mau menekankan betapa pentingnya kasih di antara saudara seiman. Di sini Yohanes berkata, kalau relasimu dengan saudara seiman saja rusak, mungkin bukan hubungan horizontal saja yang rusak, tetapi ada yang bermasalah. Juga mungkin relasi vertikalmu ada sesuatu yang bermasalah. Maka di sini kita melihat pernyataan Yohanes ini berakar pada pengakuan bahwa Yesus Kristus itu sang anak Allah yang dikasihi oleh orang percaya. Itu adalah anak yang diperanakan oleh Bapa gitu ya. Kita tahu di dalam doktrin-doktrin yang sudah sering kita dengar, Yesus Kristus diperanakan oleh Bapa. Oke, secara doktrin kita tahu, kita paham hal ini. Tapi ini bukan bicara tentang doktrin saja. Yohanes mau menggunakan ini sebagai penyampaian pastoral gitu, penggembalaan atau menghibur. Jika kita mengasihi anak, pasti kita mengasihi semua saudara seiman yang diperanakan juga oleh Sang Bapa. Itulah komunitas dalam gereja. Jadi di sini kesimpulannya saya mau merangkumkan saja. Langsung Yohanes sedang mengajarkan kasih Kristen itu jangan dilihat sebagai logika linear gitu ya. Logika linear itu gimana? Hukum sebab akibat. Maksudnya saya mengasihi Allah maka saya mengasihi saudara kayak tadi gitu ya. Atau karena Tuhan mengasihi saya maka saya mengasihi Tuhan gitu. Jadi ada hukum sebab akibat. Karena sebabnya Tuhan mengasihi saya, akibatnya saya mengasihi Tuhan. Sebabnya saya mengasihi Tuhan, akibatnya saya mengasihi saudara seiman gitu. Ini kan logika berpikir yang sangat ilmiah gitu ya, saintifik di zaman ini. Misalnya juga karena saya belum makan, saya jadi lapar gitu. Nah itu kan hukum sebab akibat. Nah ini gambaran di tengah dunia modern. Tapi waktu itu Yohanes mau mengajarkan kasih Kristen itu jangan dipahami sebagai logika seperti ini. Tetapi ini sesuatu yang harus saling mempertumbuhkan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara seiman, ini berjalannya paralel, beriringan. Nah ini didukung dari berbagai ayat-ayat lain juga. Dalam Ulangan 6 dikatakan kasihi Tuhan Allahmu. Tapi Ulangan 10 berkata juga ia membela hak anak yatim dan seterusnya. Lalu dikatakan sebab itu kasihilah orang asing. Jadi gambaran di kitab Ulangan pun menyuarakan hal yang sama. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama ini berjalannya paralel. Ulangan 6, Ulangan 10 mengajarkan dua hal yang sama-sama harus dijalankan bersamaan. Juga di dalam Mika 6 ayat 6 sampai 8 dikatakan berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak. Ini ayat 7-nya dikatakan seperti itu. Tuhan mau mengajarkan, ya Israel kamu mengasihi Tuhan dengan cara apa? Dengan cara mempersembahkan korban kan. Mempersembahkan berbagai jenis pengorbanan, ucapan syukur. Tetapi ayat 8-nya mengatakan, hai manusia telah diberitahukan kepadamu apa yang baik. Dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini dari Mika 6 ayat 6 sampai 8. Ini juga mengajarkan, ya kasih kepada Tuhan lewat persembahan korban juga berjalan beriringan dengan kasihi sesama dengan berlaku adil dan hidup di dalam kesetiaan. Maka ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan, mana yang harus didahulukan dan segala macam. Ayat di Matius 22 juga Tuhan Yesus menjelaskan. Matius 22 ayat 37 sampai 40 saya bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jadi dari dulu gambaran perjanjian lama dan perjanjian baru selalu mengajarkan bahwa kasihi Tuhan dan sesama ini berjalan beriringan. Inilah yang kemudian Yohanes juga mau tekankan kepada gereja yang sedang retak ini. Komunitas yang sedang retak ini. Kenapa? Dia mau memurnikan lagi dua ekstrim yang biasanya muncul di dalam gereja. Dua ekstrim seperti apa sih?
Ekstrim satu berkata kasihnya lebih bersifat spiritual. Misalnya ya kasih yang paling penting itu cinta kepada Tuhan gitu. Ya diwujudkannya lewat kita rajin berdoa, kita rajin saat teduh, lalu mungkin ya punya banyak pengalaman rohani dengan Tuhan, baca Alkitab, baca buku teologi dan sebagainya gitu ya. Ini ada orang-orang tertentu yang mungkin menekankan hal seperti ini. Tapi waktu bicara tentang komitmen pada tubuh Kristus, pada orang-orang lain yang kesulitan dan lain sebagainya, seolah-olah itu nomor duakan atau nomor sekiankan. Ini memberi kesan bahwa seolah hubungan pribadi dengan Tuhan itu bisa terjadi tanpa solidaritas kepada saudara seiman. Nah ini satu ekstrim yang sebetulnya Yohanes mau koreksi. Dan ekstrim lainnya lagi ada yang menekankannya hanya soal kasih sosial saja. Kasih yang lebih seperti aktivisme moral. Misalnya ya orang lebih banyak melayani, banyak berbuat baik, tapi hilang akar dari relasi pribadi dengan Tuhannya. Kasih semacam ini mungkin terlihat ya di orang yang hangat, di orang yang rajin, tetapi bisa bergeser jadi sebatas moralitas yang kosong. Akhirnya kita melihat bahwa Yohanes ingin menegaskan kasih sejati hanya mungkin jika dua relasi antara vertikal dan horizontal ini diseimbangkan. Antara kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Inilah yang mau diajarkan di dalam bagian kedua ini ayat 1b sampai ayat 3. Iman yang sejati yang menang melawan dunia itu akan memberikan kita cara hidup yang baru. Cara hidup seperti apa? Hidup di dalam kasih dan ketaatan. Nah mungkin Bapak Ibu juga merasa ya kita udah tahu gitu ya, biasa juga kita selalu ditekankan ya kasihi saudara, kasihi Tuhan gitu, udah bukan barang baru dalam kekristenan. Tetapi bagaimana kita menjalaninya hari lepas hari? Ternyata waktu kita sudah sadar pun seringkali masih sulit untuk kita lalui. Kita sadar ini emang pengajaran yang sudah Tuhan terus tekankan, tetapi eksekusinya mungkin tidak semudah yang kita bayangkan. Di sini saya memberikan sedikit rekomendasi saja. Ada seorang bernama James Bryan Smith gitu dalam beberapa buku devosi, dia memberikan saran. Kalau engkau kesulitan untuk menyeimbangkan antara kasih kepada Tuhan dan sesama, Bapak Ibu bisa menggunakan, dia sebut James Bryan Smith menyebut sebagai metode 2-4. Metode 2-4, 2:4 gitu ya. Artinya apa? Dia bilang coba lakukan 2:4 ini, lakukan 2 jam berjalan bersama Tuhan setiap hari dan lakukan 4 hal janggal atau 4 hal tidak lazim setiap minggunya. Maksudnya apa? 2 jam bersama Tuhan setiap hari, coba kita jalankan misalnya tiap hari kita kasih target berdoa, bernyanyi, memuji Tuhan, baca Alkitab, baca buku teologi, merenung, atau mungkin Bapak Ibu bisa tulis daftar ucapan syukur gitu ya. Tiap hari selalu lakukan ini kurang lebih 2 jam, gak harus langsung satu kali jadi gitu, tapi dibagi misalnya setengah jam kali 4 kali, saya kayak gitu. Ini saran dari James Bryan Smith, tentu ya ini jangan dijadikan sebuah legalisme baru, jadi nanti Bapak Ibu terteror sendiri, aduh belum 2 jam, besok dirapel jadi 3 jam, terus gak kekejar lagi, dirapel lagi, jangan. Tapi ini dia tujuannya mau membangun sebuah kedisiplinan rohani. Yang ini biasanya memang seringkali kita sulit melakukan hal ini, tetapi ya kita perlu lakukan kalau memang kita mau mencoba mengasihi Allah dengan sungguh-sungguh. Perlu ada perenungan-perenungan, berdoa, menyanyi, memuji Tuhan. Yang memang secara khusus kita dedikasikan waktu. Jangan berlindung di balik kata multitasking gitu ya, sambil sambil cuci piring, sambil dengar khotbah gitu. Akhirnya gak terlalu fokus juga. Nah ini ya mungkin kita perlu ada satu kesadaran mendedikasikan waktu. 2 jam setiap hari sebetulnya bukan waktu yang terlalu banyak juga sebetulnya dibanding seluruh rutinitas kita. Kalau kita bayangkannya 2 jam mungkin ya kayak lama gitu ya. Tetapi kalau kita bikin jadi 4 kali setengah jam mungkin kita gak terlalu merasa berat. Tapi ini bukan soal berapa waktu lamanya, tetapi bagaimana kita mau membangun kedisiplinan. Di sini kita melihat James Bryan Smith pakai metode seperti ini, 2:4. Jadi coba 2 jam atau mungkin kalau belum sanggup ya 1:4 gitu ya. Kalau masih belum sanggup juga 1/2/4, terserah, cuma perlu ada satu kebiasaan yang dibangun setiap harinya. Nah tetapi 4-nya apa? Kemudian 4-nya ini Smith bilang
coba lakukan 4 hal yang ya janggal setiap minggunya yang nggak lazim. Misalnya ini karena dia dari belahan bumi bagian barat, jadi agak ke barat-baratan juga. Contoh-contohnya dia bilang coba minta pinjem kunci mobil seseorang, bawa ke tempat cuci mobil atau kita yang cuciin gitu. Itu kan janggal gitu ya. Ya tapi mungkin kalau di konteks kita agak nanti dikira macam-macam gitu ya. Jadi tolong jangan lakukan se-ekstrim itu juga. Atau mungkin Bapak Ibu bisa coba lakukan hal janggal lainnya, misalnya sapuin halaman tetangga gitu, nggak terlalu berat gitu kan ya, sapuin atau mungkin bersihin bersihin sesuatu punya tetangga yang sederhana. Dia bilang kalau Smith bilang, "Sapulah daun-daun di halaman rumah tetangga," gitu. Atau mungkin Bapak Ibu bisa mencoba mulai percakapan atau mengundang orang lain menceritakan kehidupan mereka. Kalau Bapak Ibu biasanya diem-diem aja ketemu orang, nyapa langsung lewat, ya bisa mulai coba menyapa orang dan tanya, "Halo apa kabar hari ini?" Tapi jangan langsung ditinggalin. Biasa kan kita, "Halo apa kabar?" Kita langsung ekspektasi orang jawabnya baik gitu ya. Baik, oke, selesai, saya sudah menyapa dia. Tapi kalau orangnya tiba-tiba, "Oh iya saya lagi pergumulan," terus cerita panjang, biasanya kita malah syok sendiri gitu kan. Nah, coba Bapak Ibu bisa memulai hal yang janggal, hal yang tidak lazim mungkin selama ini tidak dilakukan, sapa orang dan dengar pergumulannya. Mungkin ini jadi sebuah hal yang sederhana, tetapi waktu kita mau jalankan empat kali seminggu pun belum tentu ini jadi hal yang mudah gitu ya. Tapi kita melihat banyak hal-hal lain yang kita mungkin bisa lakukan di tengah dunia ini, tapi justru itulah yang membuat kita bertumbuh dalam iman kita. Atau bahkan kalau mungkin Bapak Ibu punya kesempatan, Smith bilang juga bisa coba bayarin pesanan orang di belakang Anda kalau lagi drive thru atau segala macam gitu. Nanti orang di belakang bingung terus jadi ya merasa ada sesuatu yang beda dan kiranya Tuhan bekerja lewat cara itu. Ya kita nggak tahu apa yang bisa terjadi melalui hal-hal sederhana ini. Tetapi ya mungkin Bapak Ibu langsung khawatir gitu ya seminggu ke depan akan seperti apa. Tapi kembali lagi ini tips saja, tidak harus dibuat menjadi aturan yang legalistik, bahkan jangan sampai dibuat untuk meneror orang lain gitu ya. Yang paling esensial adalah kita diajak untuk merenungkan lagi. Dengan cara apakah kita selama ini mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Inilah cara hidup baru, yaitu hidup di dalam kasih dan ketaatan. Waktu bicara ketaatan, tapi mungkin kita merasa barusan kalau saya kasih beberapa contoh, kita mulai khawatir gitu ya. Gimana caranya ini? Kayaknya nyapuin halaman orang nggak segampang itu gitu ya. Atau melakukan seperti contoh-contoh tadi nggak segampang itu. Dan disinilah ayat 3 Yohanes memberikan satu kalimat yang mungkin akan menggelitik kita. Yohanes mengatakan, sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Satu kalimat terakhir, perintah-perintahnya itu tidak apa Bapak Ibu? Tidak berat. Yohanes mengatakan perintah-perintahnya itu tidak berat. Ini pernyataan yang bisa hati-hati, yang harus kita hati-hati, jangan dipahami sebagai moralistis gitu ya. Kalau kita bacanya secara moral saja, kita akan merasa, ya nanti kalau kamu merasa lakukan hal itu berat, berarti kamu kurang rohani, kamu kurang beriman. Bukan, Yohanes bukan mau meneror kita semua dengan mengatakan perintah ini tidak berat. Jadi kalau kamu merasa berat, mungkin keselamatan kamu perlu diragukan, mungkin kamu memang belum diselamatkan. Enggak seperti itu. Kita pahaminya seperti ini. Ini Yohanes bukan mau memberikan standar baru yang dikatakan, ya enggak berat, ini lebih ringan gitu. Tapi dia lagi menjelaskan, kenapa standar itu mungkin dijalani dengan tidak berat. Kenapa? Karena identitas kita sudah diubah. Di dalam natur kita, di dalam standar kita sebagai orang berdosa yang ya masih bergumul dengan dosa, kita akan selalu merasa jalankan perintah itu sangat berat. Beban perintah Allah itu tapinya kalau kita sadar itu tidak diukur dari rasa mudah atau susahnya perasaan kita. Perintah Allah itu tidak diukur dari bagaimana perasaan kita dibentuk. Perintah Allah itu akan selalu menuntut kita hidup di dalam totalitas untuk mengasihi Allah, mengasihi sesama, hidup dalam ketaatan, kesetiaan, kemurnian hidup, dan sebagainya. Tidak ada satupun yang akan ringan kalau diukurnya dari natur kita yang sudah jatuh. Tapi sekarang Yohanes sedang bicara dengan orang di dalam gereja. Dia mau berkata, bagi orang-orang yang dilahirkan oleh Allah,
natur lama itu, natur berdosa itu bukan jadi satu-satunya kekuatan yang bekerja dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada identitas baru yang diberikan kepada kita. Berarti di dalam identitas baru ada kekuatan yang baru. Ada kekuatan dari Roh Kudus untuk menjalankan semua perintah-perintah itu, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan menjalaninya sebagai perintah yang tidak berat. Ini bukan bicara tentang suasana hati kita, tetapi status rohani kita sebagai manusia baru. Maka di sini kesimpulannya adalah Yohanes tidak menurunkan standar perintah Allah. Justru dia menegaskan standar yang sama tingginya seperti yang Yesus ajarkan, untuk mengasihi seperti Kristus juga mengasihi. Maka apa yang membuat perintah itu tidak berat? Karena orang yang lahir dari Allah sekarang punya kesanggupan baru juga yang tidak mungkin dimiliki oleh orang-orang pada umumnya. Ini sejalan dengan perkataan Yesus, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini dari Matius 11 ayat 30. Maka kita melihat kasih kepada Tuhan itu akan memurnikan kasih kita kepada sesama. Dan kasih kepada sesama akan membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Ini dua hal yang berjalan beriringan. Dan disinilah kita masuk kepada satu hal pembahasan terakhir, yaitu tentang ada keberanian baru yang juga Tuhan berikan. Kenapa iman yang sejati bisa menang melawan dunia? Yang pertama karena ada identitas baru, yaitu lahir dari Allah. Yang kedua karena kita juga diberikan cara hidup yang baru, yaitu hidup dalam kasih dan ketaatan. Tetapi yang ketiga, ada keberanian baru. Apa itu? Keberanian karena Yesus yang telah menang. Keberanian karena Yesus yang telah menang. Nah, di sini Yohanes menjelaskan kenapa perintah itu tidak berat. Tadi udah dijelaskan di ayat 3, perintah tidak berat. Nah, sekarang Yohanes ayat 4 dan 5-nya mengaitkan dengan tidak berat karena semua itu ditempatkan di bawah kemenangan Kristus. Saya bacakan lagi ayat 4 dan 5. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di sini kita melihat Rasul Yohanes adalah rasul yang sangat jarang sekali membahas tentang iman. Kalau Bapak Ibu coba bandingkan gitu ya, nanti baca di Injil Yohanes, baca di surat 1, 2, 3 Yohanes, cari kata iman, akan jarang sekali muncul kata iman secara terpisah gitu ya. Dibandingkan dengan penulis-penulis lain seperti Matius, Markus, Lukas, Paulus, Yakobus, Petrus, semua punya pembahasan tentang iman. Tetapi Rasul Yohanes sangat jarang mencantumkan kata iman atau dalam bahasa Yunani pistis di dalam tulisannya. Nah, tapi di ayat 4 ini tiba-tiba muncul satu kata iman yang sangat disebut terang-terangan. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Yohanes langsung kaitkan iman ini dengan kepada siapa kita beriman. Begitu muncul kata iman langsung dikaitkan dengan kepada siapa kita beriman. Yohanes mau fokuskan kepada objek imannya. Iman itu bukan bagaimana kita melalui percaya harus lakukan ini itu segala macam baru itu bukti orang beriman. Bukan pada bukti-buktinya tetapi langsung didasarkan pada objek dari imannya, yaitu Yesus sebagai anak Allah yang telah menang. Bapak Ibu, tanpa melihat kepada kemenangan Kristus, kepada kemenangan Tuhan Yesus, kita bisa terdorong untuk merasa, oh ya imanku kuat. Aku bisa kalahkan dunia karena aku beriman. Oh aku memang punya kerohanian yang lebih baik, memang sudah bertumbuh. Karena aku beriman dan imanku tidak tergoncangkan. Tanpa melihat kepada kemenangan Yesus, kita akan melihat iman yang fokusnya pada diri kita sendiri. Dunia kita memang lebih fokusnya pada kisah-kisah optimisme gitu ya. Iman tuh tidak ada bedanya dengan positive thinking, optimis dan segala macam, self belief dan lain sebagainya. Tapi ya ini bukan iman. Iman di dalamnya ada aspek yang namanya kemustahilan. Sedikit aspek kemustahilan dalam iman. Mungkin kita perlu sadar, iman itu berarti harus ada kesadaran awal bahwa kita nggak sanggup. Makanya kita beriman kepada Tuhan. Kita nggak sanggup tebus dosa kita sendiri, makanya kita beriman pada Tuhan yang menebus dosa. Ini misalnya contoh sederhananya gitu ya.
kita sekarang gereja kita lagi menargetkan bisa membangun gedung baru gitu ya, yang lebih besar. Surat izin saat ini sulit keluar gitu, katakanlah misalnya surat izin sulit keluar karena dibilang ini ada masalah cagar budaya, nggak boleh diubah dan lain sebagainya. Kita merasa wah tantangan pembangunan di sini berat sekali, dan di situ kita rindu satu sisi gereja bisa dibangun lebih besar, lebih berkembang. Tapi di sisi lain kita terdesak oleh perizinan yang gak bisa kita lampaui. Dalam keadaan mustahil seperti ini, kita merasa gak sanggup untuk berbuat apa-apa. Dan di sini kan kita langsung berkata, ya kita beriman. Dan mungkin iman kita justru diuji dan dipertumbuhkan lewat kesulitan-kesulitan seperti ini. Coba bayangkan jika semua perizinan lancar, semuanya langsung kita ngajuin, ya Pak, kami bilang ke gubernur, kami mau urus izin gereja. Oke, silakan, langsung saya buatkan suratnya. Kalau kayak gitu iman kita apakah langsung bisa bertumbuh? Mungkin nggak akan sebertumbuh kalau kita harus lewati kesulitan lebih dulu. Atau ya mungkin bisa jadi kita bertumbuhnya bukan lewat surat izin, tapi lewat kebutuhan dana misalnya. Dana yang berapa puluh miliar gitu. Kita melihat kalau tiba-tiba ada yang ngasih dana semua, nih silakan bangun gereja, saya kasih ratusan miliar gitu. Kita mungkin iman kita nggak akan langsung bertumbuh karena kita melihat ya udah dana tercukupi, kesulitan nggak lagi bicara tentang hal dana. Tapi justru waktu kita kekurangan, kita kesulitan, kita melihat ini sepertinya mustahil bisa bangun gedung baru. Di situ kan kita belajar beriman lagi, berdoa lagi pada Tuhan, berharap Tuhan bekerja. Dan di situ hari demi hari iman kita semakin lama semakin bertumbuh. Karena itu kalau Bapak Ibu lihat di warta tadi saya baca sedikit, ada janji iman KKR Natal gitu ya. Nah kita melihat, kita sering di gereja kita ada namanya janji iman. Janji iman itu apa? Kenapa harus ada dua kata janji dan kata iman? Karena memang kalau kita melihat, kalau kita bayangkan ini ambil contoh saja, penghasilan sebulan rata-rata 10 juta misalnya gitu ya. Lalu segala kebutuhan sudah tercukupi semua dalam biaya 6-7 juta. Masih ada 3 juta buat ditabung setiap bulannya misalnya. Lalu 3 juta ini semua udah bersih, cuma buat tabungan gitu. Lalu sekarang ada janji iman. Terus ditanya, ya Pak, Bu mau janji iman gak dengan kondisi tabungan kita yang misalnya 3 juta tiap bulan. Terus kita mikir-mikir, oh ya boleh ikut janji iman. Oh ya mau ikut berapa Bu? Pak, mikir-mikir, oh ya udah deh saya janji iman 300.000 gitu. Nah ini kan gambaran kayak kalau tabungan kita masih sebesar itu dan janji iman kita segitu, ini cuma puasa kafe beberapa kali juga udah ketutup gitu ya. Kita melihat ini kalau memang tidak terlalu punya tantangan kesulitan untuk memberikan janji iman, yaitu bukan sebagai sesuatu yang iman. Kalau kita bisa mengkalkulasi semua masa depan kita, hari-hari ke depan kita dengan begitu presisi dan aman, ya akhirnya apa yang dipertumbuhkan dari iman kita. Kalau memang seperti itu, kalau semua hal di depan kita bisa kita kalkulasi dan kita antisipasi, janji iman itu bukan janji iman lagi, itu namanya janji aja. Gak ada imannya gitu. Nah tapi ini kembali lagi saya minta maaf bukan soal nominal atau segala macamnya. Tetapi bagaimana kita melihat di dalam iman ada sedikit kemustahilan. Tapi bukan berarti tidak realistis juga gitu ya. Kalau tabungan tiap bulan 3 juta jangan tulis janji iman mau 30 miliar juga gitu ya. Itu gak realistis. Tapi di sini kita melihat iman kita bertumbuh di dalam keadaan kita masih punya pengharapan sesuatu akan Tuhan bekerja. Tetapi kita melihat kekuatan kita sendiri tidak sanggup. Dan di situ kita beriman. Itu adalah sebuah keberanian untuk kita melangkah dengan iman. Inilah yang Tuhan mau ajarkan dalam bagian hal ini. Keberanian baru juga akan diberikan kepada umat Tuhan yang punya iman yang sejati. Maka ketika kita kaitkan dengan poin kedua tadi, kasih dan ketaatan gitu ya. Beriman berarti sadar. Ya kita memang tidak sanggup untuk mengasihi Tuhan, mengasihi Allah. Kita tidak sanggup untuk taat kepada Tuhan, tidak sanggup untuk taat untuk mengasihi sesama. Natur berdosa kita terus menggoda kita untuk lakukan hal-hal yang lebih duniawi. Tetapi meskipun kita rasa mengasihi itu sulit dan mustahil, iman di dalam Yesuslah yang akan memampukan engkau dan saya untuk menghadapinya, untuk bisa mengasihi Allah dan sesama. Kenapa? Karena
Yesus telah mengalahkan dunia. Dan di sini kita melihat, tanpa melihat pada Yesus, waktu kita berhasil taat gitu ya, tanpa melihat pada Yesus, waktu kita berhasil untuk mengasihi, iman kita mungkin akan dengan cepat berubah jadi iman yang triumfalistik gitu ya. Iman yang merasa, oh kita bisa menang karena iman kita sendiri. Betapa tangguhnya diriku melawan godaan-godaan dunia. Dan di sini Rasul Yohanes tahu akan hal ini. Maka setelah bilang tentang iman, dia langsung katakan, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ayat 5 ditutup dengan perkataan, siapakah yang mengalahkan dunia selain dari dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Tanpa melihat Yesus yang menang, kita bisa klaim bahwa itu iman kita yang menang. Bukan. Iman mengalahkan dunia bukan semata-mata karena iman kita lebih kuat dari dunia. Tapi karena kita beriman kepada Yesus yang telah mengalahkan dunia. Maka upaya kita sendiri mustahil dan kita sekarang diajak bukan untuk menang dengan kekuatan kita sendiri, tetapi berpartisipasi di dalam kemenangan Yesus. Sehingga Yesus yang menang ini justru memberikan kita keberanian baru. Iman adalah partisipasi di dalam kemenangan Yesus. Inilah hal ketiga yang bisa kita renungkan, bahwa kita sekarang punya keberanian yang baru karena Yesus telah menang. Maka di sini kita sebagai bagian terakhir dari perenungan hari ini, kita melihat mengapa iman sejati bisa menang melawan dunia. Pertama, karena kita diberikan identitas baru. Mari kita merenungkan kembali, Yesus seperti apa yang kita miliki. Kalau kita memang lahir dari Allah, kita akan terus bertumbuh dalam iman kita untuk melihat berbagai pergumulan-pergumulan di tengah-tengah segala kehidupan kita. Tetapi kita melihatnya, kita punya identitas baru yang mau mendasarinya di dalam diri Yesus Kristus. Yesus yang penuh belas kasihan, Yesus yang selalu mementingkan orang lain dan sebagainya. Maka inilah identitas yang diberikan juga kepada kita. Kedua, kita punya cara hidup yang baru, hidup yang mau di dalam kasih dan ketaatan. Mari kita belajar, tadi ada tips metode 2:4 ini, mari kita coba mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dan perintah ini tidak berat, karena kita diberikan kekuatan baru, serta yang ketiga keberanian yang baru, karena Yesus telah menang. Dan kiranya setiap apa yang kita perjuangkan di tengah dunia terus mempertumbuhkan iman kita. Sebagai penutup, di dalam katedral di gereja Lutheran yang dibangun pada tahun 1173, dia baru selesai tahun 1230, ada sebuah tulisan terkenal di dinding dari gereja katedral Lübeck ini. Di dalam dinding itu dikatakan, kamu itu maksudnya engkau umat Tuhan memanggil saya Yesus gitu sebagai Tuhan, tetapi engkau tidak taat. Kamu memanggil saya sebagai terang, tetapi engkau tidak melihat. Kamu memanggil saya sebagai jalan, tetapi tidak berjalan bersama dengan saya. Kamu memanggil saya sebagai hidup, tetapi tidak menginginkan saya. Kamu memanggil saya sebagai yang berhikmat, sebagai hikmat, tetapi tidak mengikuti saya. Kamu memanggil saya sebagai yang adil, tetapi tidak mencintai keadilan. Kamu memanggil saya sebagai yang kekal, tetapi tidak mencari kekekalan. Kamu memanggil saya sebagai maha pemurah, tetapi tidak mempercayai saya. Kamu memanggil saya sebagai yang maha kuasa, tetapi tidak menghormati saya. Kamu memanggil saya sebagai yang benar, tetapi tidak takut akan saya. Jika saya menghukum engkau, janganlah salahkan saya. Tetapi saya punya berita baik, bahwa Yesus memberikan hal yang lebih besar daripada itu. Dia tidak menghukum engkau, tapi faktanya dia menjalani penghukuman, mati di atas kayu salib untuk dosamu. Ini menjadi sebuah penghiburan yang mau diberikan oleh gereja, bahwa iman di dalam Yesus adalah iman yang mengalahkan dunia. Karena Tuhan Yesus tahu betapa mudahnya kita terseret untuk tidak percaya kepada Dia. Tetapi sebaliknya, Yesus bukan menghukum kita, tapi Dia justru tanggung hukuman dosa itu. Hukuman itu untuk ditanggung di atas kayu salib, supaya engkau dan saya punya kembali iman yang bertumbuh di dalam keberanian untuk melangkah dengan segala sesuatu yang Tuhan mau percayakan dengan pertolongan Roh Kudus. Maukah engkau hidup di dalam iman yang mengalahkan dunia,
dengan identitas baru, dengan cara hidup baru, dan keberanian yang baru. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami punya Tuhan yang membawa kami hidup di dalam iman yang telah mengalahkan dunia. Tuhan, siapakah kami? Karena kami orang-orang yang penuh dengan cacat celah dan kekurangan ini, Engkau terus kuduskan, dan Engkau terus pimpin untuk iman kami semakin lama semakin bertumbuh. Kami hidup di tengah dunia yang penuh banyak dengan godaan dan cobaan. Tetapi kiranya anugerah-Mu yang melingkupi setiap kami, menolong kami supaya kami diberikan identitas baru, lahir dari Allah. Untuk kami mau semakin mengenal siapa Yesus yang kami sembah. Kami mau punya cara hidup yang baru, hidup di dalam kasih dan ketaatan. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama sebagai sebuah cara hidup kami yang mau kami lalui dengan segala kesulitan yang kami mau lalui bersama dengan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberikan kami keberanian yang baru, melangkah dengan iman. Iman yang bukan sekedar optimisme, iman yang bukan dengan mengandalkan kalkulasi logika kami sendiri, tetapi iman yang mungkin satu sisi kami merasa mustahil, tapi di sisi lain kami mau berharap kepada Tuhan. Berkatilah setiap kami agar iman kami terus bertumbuh dalam Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.